Pertarungan udah brutal di situ, Pak. Budi jadi liar, yang hidung sat. Tuan Rahardian, sang tuan muda pengecut, kau akan mati bersama mereka. Muncullah sosok baru. Dan tadi itu bukan Lowo Ireng yang tadi, ini beda. Makhluk ini lebih besar, jauh lebih besar. Bayangannya mungkin menutup sebagian langit. Nggak terasa waktu subuh itu udah berubah jadi pagi. Gama sama Budi lagi boncengan naik motor nih, ngebut, Pak. Ngelewatin jalan yang kadang mulus, kadang lobang-lobang tuh, banyak jebakan Batman kayak di jalan ya. Lo tau lah jalan. Anyway, tapi Budi tetap gas gitu kan, matanya fokus ke depan tuh. Pokoknya ini gas tuh, udah kayak orang kejar deadline, Pak. Sebenarnya dari luar, ya warga malam, mungkin mereka kelihatan normal-normal aja gitu ya. Tapi kondisi mereka itu sebenarnya nggak baik-baik aja. Mereka baru aja tahu sesuatu yang gede banget di Astana Giridhanya. Dan yang bikin kecut, waktu mereka udah nggak banyak. Gama bilang gini ke Budi. Untung kamu sempat mindahin motor dari warung Mbah Jajang, Bud. Ya, firasat aja, Gam. Gila ya, kutukan di Murni malah narik kita semakin dalam ke dalam bahaya. Dan sekarang kita tinggal lewat jalur jengjing itu. Kita udah deket ke kampung Tegal Surup. Nggak ada kabar dari Mang Idim sama kakek. Jangan-jangan keadaan Murni semakin parah. Budi mau jawab, tapi mendadak dia pinggirin nih motor. Kamu bingung nih, kenapa Bud? Budi nunjuk di depan tuh. Itu Gam, lihat di depan. Di depan, Meong Hideng udah berdiri di pinggir jalan dekat pepohonan jengjing yang rapet-rapet. Sambil jalan terpincang-pincang, tapi tetap auranya bikin tengkuk tuh dingin. Dan di saat yang bersamaan, gelang gengge di kantong celana Gama langsung berasa panas lagi. Ada apa ini warga malam? Budi langsung bilang ke Gama, siaga Gam. Aku yakin kejadian semalam itu belum selesai. Gak lama Meong Hideng nyampe nih kan, terus ngegosok-gosokin palanya tuh di kakinya Gama, udah kayak kucing manja gitu lah. Gama bingung di situ, nggak dapet pesannya, apalagi nih kan. Gak lama angin berhembus kenceng tuh, ngebuat pohon-pohon di sekitaran bergoyang. Dan Budi notice sesuatu ada di atas sana. Kayak srak. Budi langsung nengok ke atas pohon. Kliwon. Mundur, Bud. Itu bukan kliwon. 3 pohon jengjing di depan mereka tiba-tiba tumbang, Pak. Buah! Nyaris ngenain kepala. Untung mereka berdua langsung lompat tuh mundur ngindar. Budi ngeliat di situ monyet hitam, Pak. Langsung dia mau ngambil pisau kan di punggung, tapi gak menahan nih. Tunggu, Bud. Ini kayaknya bukan binatang biasa. Nah, dari balik gelap hutan jengjing itu, sosok itu akhirnya keluar. Jalan tuh pelan-pelan. Awalnya kayak siluet, tapi makin dekat, makin jelas. Monyet hitam itu ternyata bukan sekedar monyet. Ada sosok laki-laki tegap, gagah, pakai jas rapi. Dia ketawa tuh. Suaranya bikin telinga sakit. Dia bilang kayak gini. Percuma kalian datang. Warga kampung sebentar lagi akan banyak yang mati. Gama langsung keinget sesuatu tuh. Jas yang dipakai, gayanya, vibe-nya gitu kan. Budi langsung sialan. Gama langsung sekarang Bud, cepat. Budi nyelonong maju mau nyerang nih, tapi sosok ini malah diem. Kayak nunggu. Gama mikir, ini jangan-jangan suruhan Tuan Sengkuni yang lain kan. Sampai akhirnya satu gerakan tangan dari orang itu warga malam. Ini nggak nyentuh, Pak. Cuma gerakan gini dong. Itu kayak ngehantam Budi. Boom. Ngebuat Budi mental tuh. Jauh tuh. Perutnya kesakitan. Dan di saat yang bersamaan ngelihat Budi kayak begitu, monyet-monyet yang ada di sekitaran tuh bersorak-sorak. Wah. Udah kayak kesenengan. Lanjut, si orang misterius ini ngomong lagi. Keturunan kalian tidak akan lepas dari incaran kami. Kematian sudah dekat. Nah, si orang ini terus jalan pelan-pelan tuh ke arah Budi. Kayak tatapannya mau nginjek si Budi, Pak. Gama ngasih kode ke Budi kayak ngangguk. Nggak tahu nih kode apa warga malam. Nah, bener aja si orang berjas ini angkat kakinya. Dia mau nginjek Budi. Mati kau sebelum pagi datang. Hampir itu kaki mau dek. Budi dengan sigap keluarin pisaunya. Zap! Dia tujlep itu kakinya si orang misterius ini. Si orang ini langsung mengerang kesakitan, Pak. Tapi dia bukan mundur. Dia hilang. Cuma sisa suara monyet-monyet tuh di sekitaran yang pada bersorak-sorak tuh. Cuma wujudnya nggak ada. Budi megang perutnya tuh, kesakitan parah. Napasnya udah. Bukan cuma Lowo Ireng warga malam. Ternyata si monyet hitam juga dikendaliin sama si Sengkuni itu. Gama bilang, ayo bangun Bud. Kita harus nyampe kampung sekarang.
Dipapah tuh si Budi kan, dibawa balik ke motor. Budi sempat ngelirik tuh ke arah kampung. Dan dari jauh kelihatan gerombolan kelelawar sama monyet-monyet hitam rame-rame lagi bergerak ke arah sana. Aku paham sesuatu, Gam. Sengkuni tidak akan biarkan kita gampang cari bantuan. Ayo Bud, naik dulu. Udah tuh, mereka jalan naik motor. Anehnya di sini Meong Hideng nggak ngikutin mereka. Dia malah masuk ke dalam hutan Jengjing seolah-olah kayak ngejar sesuatu. Gama cuma ngangguk tuh sama kelakuannya Meong Hideng. Dia tahu itu bukan kebetulan. Dan bener aja, nggak lama itu Meong Hideng masuk ke dalam hutan. Kedengeran suara teriakan menggema dari arah situ. Orang misterius itu. Dia bilang lagi kayak gini. Keluarga kalian akan mati. Saya Angkoro yang akan menghabisi semua keluarga kalian. Kalian akan tahu siapa yang menghendaki semua ini. Ancaman? Salah orang. Aku akan habisi dia, Gam. Sebelum kita kembali ke Giri Danyang. Gam nggak nyaut panjang soal itu, tapi dia tangannya makin kenceng tuh, menggenggam gelang Gengge. Karena satu hal udah jelas nih warga malam ya. Mereka ini baru aja masuk ke bagian selanjutnya. Dan musuh mereka udah naik level. Kobaran api ngelalap alas Rowo Sukmo kayak hutan itu cuma kertas. Cahaya merah api mantul kemana-mana, bikin semua kayak neraka. Gama, Budi, Danan, Cahyo, Kimpul, sama Jagat langsung bergerak cepat. Tapi di tengah-tengah kabut asap, Cahyo kepikiran sesuatu, yaitu Mbah Jajang. Astagfirullah, ya kan? Gimana ini Mbah Jajang nasibnya? Alas Rowo Sukmo udah kebakaran. Terus warungnya Mbah Jajang gimana? Akhirnya mereka, Gama, Budi, Danan, Cahyo, Abah, Dirga yang balik ke desa Lewi Jajar itu Pak, yang dijemput sama Jagat, ingat kan? Yang terakhir itu yang mereka berantem sama Lau Ireng, terus akhirnya mereka diteleportin sama Jagat balik ke desa Lewi Jajar. Nah mereka keinget tuh gimana nasibnya Mbah Jajang. Akhirnya mereka semua langsung buru-buru pergi tuh dari desa Lewi Jajar balik ke perbatasan Alas Rowo Sukmo, tempat di mana warungnya Mbah Jajang berada. Dan singkat cerita, begitu sampai ternyata warungnya Mbah Jajang udah kebakaran. Dan di situ untungnya Mbah Jajang gak kenapa-napa, tapi dia cuma berdiri aja tuh, mematung, nangis, nggak ngomong apa-apa, ngeliatin warung yang kebakar. Danan panggil, "Bah, bah, ini kami, bah." Gama coba, tar dulu, biar saya ngomong gitu kan. Akhirnya Gama coba ngomong nih sama Mbah Jajang. "Ayo bah, ikhlaskan dulu warungnya. Kita cari tempat aman." Saat ada ramalan, hutan ini terbuka. Ketika tahta Astana Giri Danyang terisi, Abah tidak menyangka akan begini rasanya. Benar, tidak ada yang menyangka. Mbah Jajang ngeliat si Kimpul selamat gitu kan, dan beliau pun lega. Dan ngeliat Budi yang survive gitu ya, dia makin yakin kalau Lau Ireng pasti udah kalah. Lanjut Mbah Jajang bilang lagi. Tujuan kita bukan keluar hutan. Tujuan kita ke Astana Giri Danyang. Benar bah, kami akan ke sana. Mungkin Mbah Jajang, Abah, dan Dirga bisa mencari tempat aman kembali ke desa Lewi Jajar. Tapi di sini Mbah Jajang ngeyel warga malam. Dia bilang nggak mau, kita harus ke sana sekarang juga. Kita harus menyaksikan dan menghentikan semuanya sebelum terlambat. Sampai akhirnya Abah tuh turun tangan. Bah, udah bah, ikut saya dulu. Ada yang harus kita bahas di desa. Terakhir, buat meyakinkan Mbah Jajang Pak, si Budi tepok aja. Dia cuma nepok pundaknya Mbah Jajang begini. Terus diliatin begini. Di situ Mbah Jajang langsung nurut langsung Pak. Dinginin dong Budi, nurut. Akhirnya setelah Mbah Jajang berhasil diamankan, yang lainnya lanjut tuh masuk ke dalam hutan yang udah kebakar, udah gosong semua. Cahyo yang ngeliat itu melongo Pak. Gila, hutan sebesar ini bisa hangus dalam waktu sekejap. Si Budi cuma diem aja tuh kan. Hati dia udah panas Pak. Karena hutan itu kan ibarat rumah kedua buat Budi. Kalau kalian ingat kan. Nah di tengah-tengah langkah kaki mereka jalan, Gama ngedengar suara-suara ranting kebakar. Tapi nggak cuma suara krek krek krek, ada juga suara monyet. Wah wah wah. Pits. Apakah ini si monyet ireng, kete ireng itu? Tapi ternyata pas dilihat bukan Pak. Itu Kliwon sama temen-temennya. Mereka ngebuka jalan buat menuju ke Astana Giri Danyang. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai lah tuh di tempat yang katanya ini adalah Astana Giri Danyang. Jadi ini tempatnya. Tidak salah. Pernah muncul di pangaweruhku. Cahyo terus manjat pohon tuh buat ngelihat keadaan kan, lihat keadaan tuh. Terus dia bilang, "Ini sih bukan tanah pendekar.
Ini tanah terkutuk. Gama, Danan sama Kimpul terus jalan lagi tuh buat pergi ke daratan yang lebih tinggi. Dan barulah kelihatan di situ, jasad-jasad udah pada bergelimpangan. Dan ini bukan jenazah fresh, Pak. Ada yang udah tinggal tulang, ada yang membatu. Gama langsung kebayang murni, Pak. Secara keadaan mereka mirip. Apa ini? Pembantaian? Bukan. Mereka dikumpulkan Tuan Sengkuni dari Siti Kawaruhan. Maksudnya, mau dibangkitkan. Seperti jasad Terah Paku Jaga dan menyerang Dirga. Dengan ilmu pangawuruhanku yang direbut, Sengkuni bisa meramalkan sandi yang digunakan untuk ritual Sewu Lelembut. Hampir tidak ada celah. Kalau gitu, kita serang sebelum bangkit. Betul! Tapi Danan narik Cahyo tuh. Ditarik sampai si Cahyo jatuh, Gama langsung tahan juga tuh kerahnya si Budi. Tahan dulu, Bud. Budi langsung nurut, Pak. Langsung, oke, Gam, nunduk dia di situ. Ya, seseram-seseramnya Budi, kalau udah digituin sama Gama, udah ditahan apalagi sampai dipegang kerah bajunya, gak mungkin Budi berani ngelawan. Gama bilang, ada cara yang lebih baik. Banyak nyawa yang harus selamat. Waktu tepat ya sekarang. Sebentar. Berjuang itu baik, tapi bukan berarti kita nyerahin nyawa. Sampai tiba-tiba dari kejauhan mereka ngeliat ada yang datang. Mereka semua terus ngeliat nih ke arah belakang dari reruntuhan itu. Nah di situ siluman Lawo Ireng bersayap raksasa yang di atasnya itu ada banaspatinya langsung duduk di singgasana batu yang ada di situ. Dan setelah itu seorang laki-laki pakai jas, badan tegap tinggi ikut muncul di situ. Kimpul tahu siapa itu. Tuan Sengkuni. Budi sama Cahyo langsung mundur tuh beberapa langkah. Dia nggak mau terlihat dan nggak mau memulai pertarungan di situ. Nah, di tengah ketegangan itu, tiba-tiba gelang gengge bunyi sendiri. Kring, 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 kring. Terus Danan juga kaget tuh. Secara keris logo sukmonya muncul sendiri tuh, Pak, dari sukmanya. Gama tahu nih, ini ada yang datang. Bener aja, muncullah sosok itu warga malam. Siapa? Tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Kalian akan melawan mereka. Tapi tidak sekarang. Ki Langsamana, Nyi Sendang Rangu. Kimpul takjub gitu kan, siapa mereka nih? Si Jagat jawab, mereka itu kawan. Lanjut, Nyi Sendang Rangu tatap dalam-dalam tuh si Kimpul kan. Dia bilang begini. Tuan muda, kamu adalah kunci. Kuasai pusaka dan sosok pelindungmu dulu sebelum menghadapi Sengkuni. Ini bukan pertempuran, ini perang. Kalian butuh sekutu. Pergi. Lalu kembali dengan orang-orang yang terikat dengan kalian. Dan nanya di sini kan, kalau jasad-jasad itu bangkit dan makan korban gimana? Siapa yang bisa ngentin mereka? Nah di situ Ki Langsamana sama Nyi Sendang Rangu cuma saling lihat-lihatan. Habis itu mereka ngilang. Tapi sebelum mereka ngilang, mereka sempat ninggalin satu pesan lagi yang lumayan pahit. Terkadang memang ada yang harus dikorbankan. Tapi kalau kalian mati di sini, tidak ada yang akan menyelamatkan tanah ini. Jangan remehkan kuasa Sang Pencipta. Bisa saja dia sudah memberikan peran pada ciptaan yang lain untuk menahan mereka. Udah, habis itu mereka hilang. Gone. Danan, Gama, sama Kimpul terus berusaha mengingat-ingat tuh siapa kira-kira yang bisa dijadikan sekutu buat ngelawan Sengkuni. Pak Le, Mbah Jiwo, Nyai Jambrong, Kang Sukri, Banu Rasmi, Ki Duduy, Mang Idim, Ki Sanca, Ki Anam. Sampai akhirnya Jagat di situ ngambil keputusan. Dia bilang 3 hari. Aku akan kumpulkan pusaka dan kekuatanku. Nanti aku jemput kalian 3 hari lagi. Kita sudah kembali lagi bersama dengan semua sekutu kita. Mereka semua ngangguk, faham. Habis itu mereka mencar. Nah jauh dari tempat mereka, Tuan Sengkuni lagi berdiri tuh di atas singgasananya. Di situ dia kayak mengendus, kayak ada yang mengawasi dari jauh. Terus dia ngeliat tuh satu persatu jenazah-jenazah itu bangkit. Ada yang sosoknya tangan 4 merangkak kayak laba-laba. Saya Ki Tunggul Pati, bangkit dari makam alas mayit. Tidak sia-sia aku menghabisi kalian. Nah selain Ki Tunggul Pati yang kayak laba-laba itu warga malam, muncul lagi tuh sosok-sosok kayak pakai pakaian abdi kerajaan. Terus ada juga sosok-sosok yang punya kodam-kodam yang kuat. Nah mereka semua ini Pak berlutut
patuh sama Tuan Sengkuni. Perwujudan dari kutukan 1000 lelembut. Sengkuni bilang ke mereka semua, Aku merasakan 2 sosok yang akan menghalangi jalanku. Ada tikus-tikus yang bersama mereka. Habisi mereka sebelum jadi pengganggu. Dan dalam sekejap, para jenazah yang bangkit itu mulai berpencar. Ngikutin jejak Gama, Danan, Kimpul, sama yang lainnya. Pagi harinya, di kampung Tegal Surop, ayam baru aja tuh berkokok. Baru kukuruyuk. Matahari baru nongol tuh ujung batang hidungnya. Pagi itu jadi sesuatu yang bisa dibilang dinanti-nanti. Bukan karena paginya indah, tapi karena pagi berarti ancaman itu reda buat sementara waktu. Nah, di kampung banyak tuh perempuan-perempuan muda udah tergeletak gak berdaya kayak Murni. Kaku, lemah, kadang cuma mengerang-erang, kesakitan. Dan tiap malam itu Lowo Ireng atau kelelawar hitam itu datang. Suaranya berisik banget sampai bikin telinga-telinga warga sakit. Warga nyebut mereka siluman pembawa kutukan. Bekas obor masih banyak tuh di depan rumah-rumah. Malam sebelumnya bapak-bapak tuh pada jaga, pada nutup lubang-lubang rumah, pada nempel wangian daun tertentu yang dipercaya bisa ngusir kelelawar itu, bikin kelelawar-kelelawar itu nggak betah. Nah, di teras rumah Mbak Asep, Ki Duduy udah duduk besila tuh sejak subuh, baca amalan aja tuh, tasbih nggak lepas dari tangannya dia. Sampai Mang Idim, karena ada sesuatu yang penting nih yang mau disampaikan, mau nggak mau dia harus menginterupsi Ki Duduy kan. Maaf Kek, Ki Duduy nggak noleh Pak, sama sekali nggak noleh, matanya cuma natap kosong ke depan. Dia cuma bilang kayak gini ke Mang Idim. Sudah kamu ketahui, Dim, monyet itu. Kete Ireng Kek, tidak salah lagi, itu Angkoro, suruhan Tuan Sengkuni. Kalau begitu, bukan cuma Lowo Ireng yang belum bisa kita pastikan pergi dari kampung ini. Ada sosok lain. Malam ini akan jauh lebih berbahaya. Murni mungkin tidak akan selamat, Kek. Kalau nyawanya melayang demi kampung aman, Abah ikhlas. Penguasa selalu punya cara yang tidak ada bisa jadi ada. Namun ingat, kita punya pencipta. Bumi dan isinya itu milik Dia. Ini bukan perkara murni hidup atau mati lagi, Bah. Ini perkara kutukan yang bisa membahayakan banyak kampung. Kalau kutukan 1000 lelembut dikehendaki seseorang terjadi, maka masalah jauh lebih besar siap menanti. Gak lama motornya Gama tuh datang kan, kelihatan dari lampunya tuh, sret. Abah Asep ngeliat itu lega Pak, alhamdulillah. Tapi di sini Ki Duduy malah narik nafas, bilang kayak gini. Sayangnya, mereka bukan membawa kabar paling bahagia yang kita tunggu. Malah sebaliknya. Damn man, nih Ki Duduy kayak tahu semuanya gitu Pak. Tapi dia kayak nahan-nahan informasi gitu. Gue, Ki Duduy. Anyway, Gama sama Budi parkirin itu motor, langsung salaman lah sama Mbak Asep, gak ada waktu buat basa-basi. Gama langsung duduk tuh di dekatnya Murni. Dia liatin itu anak kan, kondisinya parah Pak, mengenaskan, nafasnya udah berat, matanya kosong, cuma mulutnya aja tuh kadang kayak Sementara itu Budi makan lahap banget Pak. Bukan karena santai, karena tubuhnya itu di mode perang, jadi butuh banyak kalori Pak, butuh banyak makan. Mang Idim nemenin tuh si Budi makan. Mbak Asep, Nik Tuti sama Kangkus juga di situ, dan Kangkus akhirnya sempat minta maaf lah ke Budi soal kejadian yang malam itu yang dia kesurupan tuh, sampai berantem sama Budi. Kata Budi, santai. Sementara si Gama hatinya terenyuh Pak ngelihat si Murni gitu kan. Ditanya ke Ki Duduy, Murni nggak pernah sadar lagi Kek? Kata Ki Duduy, sejak Baron sama Keling mati, Murni itu cuma sekali sadar. Tapi sekarang udah lebih dari 4 perempuan di desa itu. Setiap sore kondisinya sama. Sampai Mang Idim mesti cekin satu-satu. Penyakit kutukan ini warga malam, ini kayak sengaja ngasih darah buat si Sengkuni itu. Kayak disedot gitu Pak. Ini perempuan-perempuan ini tuh jadi kayak fuel. Kayak sumber energi gitu lah. Akhirnya Gama langsung masuk tuh ke inti pembicaraan. Dia bilang, Gama mau minta bantuan Kek. Di Astana Giri Danyang, Tuan Sengkuni sudah membangkitkan yang mati. Ini semua atas saran Kilang Samana. Danan, Cahyo, Kimpul juga sedang bergerak. Seharusnya kakek tidak perlu takut.
Terus kek, Yang kakek takutkan itu bukan kalah atau menang, bukan hidup mati kalian. Yang kakek takutkan warga kampung yang tidak bersalah ini, Gam. Kepulangan kalian akan membawa bencana. Malam ini jauh lebih berbahaya. Mereka tidak akan membiarkan kita tenang. Gama terus cerita tuh semuanya kan soal warungnya Bah Jajang yang kebakaran, desa-desa lain yang kena imbas, Astana Giri Danyang, kebangkitan jenazah-jenazah itu, ancaman Sengkuni, sampai 3 hari yang mereka sepakati buat ngumpulin sekutu. Abis itu balik lagi ke sana, kita berantem sama Tuan Sengkuni. Bah Asep, Nituti sama Kangkus nggak berani nyeletuk sama sekali tuh bro pas pembicaraan ini. Mereka cuma dengerin aja tuh. Nah, yang bikin Gama agak aneh, di sini Ki Dudui beberapa kali kayak ngelap air mata gitu bro. Mang Idim juga. Budi kelihatan kayak lagi nahan sesuatu. Bingung Gama gitu kan. Kenapa kayak ada yang salah? Ki Dudui cuma geleng-geleng kepala. Dijawab gini sama beliau. Tidak. Mendengar suaramu hari ini tidak jauh berbeda ketika Ki Langsamana bicara. Tidak pernah mundur. Itu ngedengar itu Gama kayak disambar petir pak. Dia langsung ngerti arah geraknya nih. Akhirnya dia bilang, oke kek, Gama kumpulkan Ki Anam dari Leweng Awi Kolot dan Ki Sanca dari Leweng Sanca Getih. Tahu nggak tuh siapa warga malam? Ki Anam inget nggak siapa? Lupa? Tonton Akad Jiwo. Ki Sanca pasti udah tahu lah. Di Getih Wangi kemarin udah ada tuh yang diinjek-injek ular tuh sama si Budi yang marah tuh. Anyway, Ki Dudui ngangguk bilang gini, oke, kakek bantu malam ini. Tapi Ki Dudui bikin aturan di sini warga malam. Kamu, Gama, jaga Murni. Mang Idim jaga warga kampung, Budi jaga di sekitaran rumah. Meminta pertolongan Ki Sanca sama Ki Anam itu bukan sulit, tapi Ki Dudui ini harus dijagain pak. Ki Dudui itu harus tetap bangun, dia pengen kayak ritual gitu buat manggil 2 kakek itu pak. Secara ini kakek-kakek nggak bisa ditelepon pak, nggak bisa di WA, woi sini yuk bantuin gue, nggak gitu pak. Ki Dudui harus bersila, harus manggil mereka lewat batin. Dan saat itulah Ki Dudui harus dijagain. Nah tiba-tiba si Murni yang udah lama gak sadarin diri ngeluarin suara. Tolong, tolong. Terikat di Astana Giri Danyang. Tidak salah lagi. Wah ngelihat itu Budi kayak kesel banget tuh. Dia pengen adu pancok lah sama Sengkuni tuh. Bener pengen dihabisin pak. Apalagi bapaknya tuh kan Mbak Asep mencoba kuat di situ, dia mencoba tegar. Dia bilang gini ke Gama. Apa yang bisa Abah bantu nak Gama? Nyawa sekalipun akan Nini berikan agar Murni sembuh. Kondisikan kampung sejak siang bah. Buat mereka tenang. Kalau malam ada serangan kelelawar atau monyet hitam, mereka akan siap. Bisa? Bisa Pak Gama. Nanti dibantu Kusuma juga. Nituti berdoa saja. Doa ibu bisa menembus ruang dan waktu. Ini penentuan. Siang itu Gama banyak tuh teleponin keluarganya dia lah. Kayak si Dewi, Umi Esi gitu kan, Bu Mulyani dan semuanya gitu lah. Minta doa intinya. Tapi nggak dijelasin tuh bahaya apa yang menghadap sebenarnya. Sementara Budi bareng sama Kangkus, mereka berdua bikin peta nih pak. Lokasi kampung, korban kutukan, jalur-jalur, batas serangan. Batasnya teh dari walungan ini. Lowo Ireng biasanya muncul dari sini sebelum menyerang rumah warga. Nah pas lagi kayak gitu si Budi tiba-tiba nanya gini pak. Gimana keadaan Mbah Rojak? Kangkus kaget tuh pak. Mang Idim yang ngedenger itu juga kaget. Nah yang ngejawab Mang Idim. Jawab ya nggak jauh kayak sebelumnya. Dia sih emang salah Budi. Tapi mati hidupnya itu punya sang pencipta. Budi cuma ngangguk di situ. Terus tanya lagi, Astana Jengjing gimana? Sampai nunjuk ke peta. Kangkus jelasin, udah beberapa malam gak ada warga yang berani lewat situ. Ngedenger itu, Budi ngerasa ini malah angin segar pak. Jalur sepi, musuh gampang buat dipancing. Situasi yang brilian. Di sisi lain, Ki Dudui memperingatkan Gama. Bilang kayak gini. Tuan Angkoro tidak akan diam, Gam. Maghrib tinggal sebentar lagi. Ketakutan warga akan kembali. Kek, bahaya kek. Nak Gama, di walungan Lewi Kolot,
warga lihat Kete Ireng muncul. Jumlahnya banyak. Sialan. Biar aku yang urus. Tahan Bud. Bukan sekarang. Ki Dudui langsung ambil komando pak. Bilang kasih tahu warga setelah maghrib jangan ada yang keluar. Kang Kus terus berdiri tuh. Mbak Asep lari lagi tuh keluar buat ngasih tahu warga-warga kan. Nih Tuti tetep tuh megangin tangannya Murni. Yang sekarang udah dipindahin ke tengah rumah. Sesuai sarannya Gama. Nah di luar rumah Mbak Asep bunyiin tuh kentongan kan. Tung 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 mau ngumpulin para warga. Cuma ada beberapa warga doang tuh pak yang berani ngumpul. Mbak Asep bilang pokoknya jangan keluar rumah malam ini. Jaga anak sama istri kalian. Ada seorang warga nih pak berani-beraninya protes. Lu kagak sadar itu kelelawar dari kemarin udah datang ke situ. Monyet-monyet hitam udah datang ke situ, lu masih berani protes sama Mbak Asep. Protes kayak gini pak. Terus yang jaga keliling kampung siapa? Pohon jenjing di pintu masuk juga udah tumbang. Langsung Mbak Asep udah dengerin. Pokoknya jangan gegabah, jangan keluar rumah kalau kalian masih mau hidup. Akhirnya Mbak Asep jelasin lagi tuh. Bakal ada kode, yaitu kalau kentungan bunyi lagi malam itu, tandanya aman. Tapi selama kentungan itu belum bunyi, pokoknya jangan keluar rumah sama sekali. Udah tuh, warga-warga pada bubar. Mereka terus nyalain obor di depan rumah mereka. Cuma kali ini lebih banyak dari malam sebelumnya. Nah balik lagi nih ke rumahnya Mbak Asep warga malam. Si Budi lagi sibuk tuh ngelilit kain hitam bekas lap. Kedua tangannya nggak tahu dia mau ngapain. Tapi kayaknya dia mau siap-siap nih. Kayak masang ini, tahu nggak sih lu? Kayak orang mau tinju kan tuh suka masang gini kan. Set. Samperin nih sama Gama kan. Diajak ngobrol. Bud, maaf Gam. Izinkan aku ke ujung kampung. Ini cara yang paling tepat. Oke, aku jaga kakek. Gelang gengge tidak mungkin aku bunyikan di rumah ini. Tidak lama Gam. Aku akan cepat balik. Murni harus selamat. Jangan ada nyawa warga yang melayang. Gak lama Kang Kus sama Mbak Asep masuk tuh kan. Dan pas ngeliat Budi lagi ngelilit-ngelilit tangannya kayak, ngapain Pak Budi? Tapi Budi bodo amat. Dia langsung to the point. Gimana Kang Kus? Udah siap belum? Udah paham belum apa yang kita omongin? Ngedenger itu, wah Gama langsung, Bud, jangan libatin Kang Kus, Bud. Bahaya. Tapi Budi bilang, pancingan harus bagus, Gam. Maaf, aku nggak mau buang-buang waktu. Sudah, nggak apa-apa Pak Gama. Itu cara dia bertanggung jawab atas sakit adiknya. Kang Kus bro, sebagai kakak, dia siap berjuang nih buat adiknya. Nih Tuti masih aja tuh nangis-nangis di sampingnya Murni. Dan akhirnya beliau pun ngasih izin ke Kang Kus buat maju. Kang Kus bilang ke Budi, ayo Pak Budi. Ya udah, Gama di situ mau nggak mau, oke Bud, hati-hati. Pergilah mereka warga malam ke Walungan Lewi Kolot. Nah, di perjalanan ke sana itu mesti ngelewatin Astana Jengjing dulu kan. Nah, di sini Budi sambil nepok pundaknya Kang Kus gini. Nyalain sekarang Kus. Apa yang dinyalain? Obor. Nyalain tuh obor. Dah sama Kang Kus. Habis itu Budi menyelinap tuh masuk ke dalam hutan ke antara pepohonan pohon jenjing. Jalan tuh sendirian si Kang Kus. Ngelewatin batu-batu nisan yang ada di Astana Jengjing itu. Nah, sambil jalan gitu, Kang Kus ulang-ulang tuh kata-katanya Budi di kepala dia. Tidak akan mati konyol. Semua bukan di tangan mereka, termasuk Murni. Dan disitulah Kang Kus ngeliat ada seorang laki-laki yang ternyata dari tadi udah duduk bersila di satu batu. Dan laki-laki itu pun berdiri. Siapa itu? Besar juga keberanian anak muda itu. Tapi percuma. Jasadnya nanti akan terapung. Ternyata itu adalah Tuan Angkoro. Nggak lain dan nggak bukan. The one and only. Nah, satu kali usapan tangannya Tuan Angkoro begini. Itu entah puluhan, entah ratusan Kete Ireng itu pada keluar waktu malam. Wah. Tapi sebenarnya si Tuan Angkoro ini juga heran. Kenapa kok yang datang si Kang Kus bukan Budi gitu. Secara Budi yang dia incer kan. Nah, sementara di sisi lain si Budi itu lagi ngumpet. Lagi ngikutin pergerakannya Kang Kus. Nah, ketika di momen saatnya nih, ya kan, si Budi ngasih kode ke Kang Kus lewat ucapan mulutnya, lewat gerakan mulut. Bilang kayak gini, ayo sekarang. Wah, langsung lah si Kang Kus jalankan rencananya kan. Dia teriak tuh. Mencoba memancing emosinya Angkoro. Teriak, war, ningrat sialan, pecundang kalian. Sengkuni itu pecundang. Digituin Pak sama Kang Kus, sumpah. Denger itu, Tuan Angkoro kaget Pak. Langsung nyala matanya. Lanjut tuh sama Kang Kus. Keluar! Sengkuni bakal mati sia-sia. Langsung di situ pohon-pohon jengjing bergetar. Brrr.
Monyet-monyet hitam langsung bertengger semua tuh di atas pohon. Nah, ketika Kangkus arahin obornya ke satu pohon, di situ baru kelihatan jelas. Tadi tuh suara-suara doang. Pas diarahin, itu entah puluhan monyet hitam mata merah lagi bertengger semua di situ. Gak lama, Tuan Angkoro tuh muncul dari kegelapan. Bilang kayak gini. Terima kasih. Kamu mengantar kematianmu sendiri. Mati? Sengkuni itu yang bakal mati. Wah, marah Angkoro. Tangan langsung ngasih syarat lagi nih. Set! Ngasih isyarat buat monyet-monyet hitam itu bergerak ke arah kampung. Dalam hati Budi, wah bahaya nih. Brak! Angkoro nggak pakai lama langsung hantem Kangkus di situ sampai obornya jatuh. Lidahmu akan aku potong. Bajingan. Dan disitulah Budi keluar tuh. Srat, dihantem punggungnya Angkoro. Lanjut tuh. Srat, 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 srat. Angkoro teriak, ah! Budi angkat lututnya, dia hantem kepalanya Angkoro tuh. Dak! Sampai si Angkoro nih mental jauh. Panik Angkoro di sini kan, dia panggil tuh ketek ireng buat nutupin pergerakan Budi. Budi di sini bilang, ayo Kus, sekarang. Kangkus ngerti di sini. Dia nggak ngambil lagi itu obor yang jatuh, tapi justru dia malah balik ke kampung. Bingung Tuan Angkoro di sini. Dan di sini Budi mulai bekerja. Pakai pisau dia, srat, dia hantemin satu-satu ketek-ketek ireng itu yang jumlahnya banyak banget. Hah, cuma segitu kemampuanmu, utusan tuan-tuan itu, ha? Tapi Angkoro ini bukan orang bodoh. Dia diem karena nunggu momen. Singkat cerita, Kangkus sudah sampai lagi tuh di rumahnya Mbah Asep ngos-ngosan, Pak. Teriakan murni kedengeran keras tuh dari dalam. Ah, sakit, ampun. Di luar, kelelawar hitam dan monyet-monyet hitam itu udah bergerak dari pohon ke pohon. Kangkus langsung, Mang Idim, Mang, Pak Budi butuh bantuan, Mang. Dia lagi ngelawan ketek ireng sama si tuan-tuan itu. Mang Idim, wih, cepet banget. Berarti rencananya berjalan mulus. Sementara itu, di dalam kamar, Ki Dudui masih bersila tuh sambil baca-baca amalan. Keringatnya udah ngalir deras warga malam. Dia bilang ke Gama, Gam, cepat bangun. Pergi ke sana. baik kek, kalau ketek ireng dalam tubuh Angkoro digunakan, Budi bisa mati sia-sia. Sebelum keluar, Gama usap tuh wajahnya Murni yang lagi teriak-teriak tadi kan. Sek. Sekali usap, Murni langsung diam. Mang Idim, ayo Gam, cepat bantu Budi. Oke Mang, tolong jaga kakek ya. Udah tuh, Gama langsung keluar ngejar si Meong Hideng yang udah duluan jalan tuh menuju ke Astana Jengjing. Sementara itu, di dekat Walungan, Budi masih terus tuh ngehajar Tuan Angkoro. Tapi si Tuan Angkoro ini malah ketawa-ketawa. Bukan ini lawan kamu sesungguhnya. Gak lama, Angkoro mundur tuh, masuk ke dalam kegelapan. Dan tiba-tiba dari kegelapan itu keluar tangan hitam berbulu, buak ngehantem mukanya Budi. Sampai Budi itu mental. Sementara si Angkoro balik lagi tuh, duduk bersila di atas batu. Ternyata si Angkoro ini manggil siluman monyet hitam, tapi nggak kecil sekarang Pak. Ini gede banget. Ketek ireng ini lari ke arah Budi. Budi malah senyum di sini, kayak, oh bagus. Ini yang gue tunggu-tunggu. Emang gila nih anak. Tapi si ketek ireng ini brutal Pak. Berantem sama Budi, buset, bukan main. Budi udah kewalahan sini, bakbuk sampai Budi tersungkur tuh di tanah. Dan sekarang si ketek ireng itu nyamperin Budi yang lagi tersungkur di tanah, mau diinjek palanya Pak. Angkat kaki udah siap nih nginjek kepalanya, tapi tiba-tiba Bud! Gama datang dan dia langsung merem. Si ketek ireng itu tiba-tiba nge-freeze dengan posisi kaki masih di atas kepalanya Budi nih. Dia malah fokus sama si Meong Hideng. Nah, ketika semuanya lagi fokus ke arah Meong Hideng, tiba-tiba tak! Itu ada tongkat melayang kenceng banget ngehantem kepalanya Tuan Angkoro Pak. Diikuti sama suara desisan ular yang banyak. Ular-ular besar mendekat dengan cepat. Lama langsung teriak, Bud, awas! Budi langsung bangkit. Tapi bukannya cabut, dia lari Pak ke arah Angkoro. Dia mau nendang ini orang. Tapi belum sempat Budi ngehantem Angkoro, tiba-tiba tongkat misterius itu ngehantem palanya Angkoro lagi tuh. Dak! Marahlah Angkoro. Sialan! Siapa? Belum sempat nyari tahu siapa, si Tuan Angkoro ini mutusin buat kabur Pak. Dikejar tuh sama ular-ular besar misterius itu. Kabur dia sama si ketek ireng besar itu. Budi mau genjar nih kan, tapi Gam hentiin. Bentar dulu Bud. Budi masih, tapi Gam,
Sebentar, bener aja. Gak lama, muncul dari belakang mereka warga malam suara yang familiar. Kakek-kakek bungkuk. Biarkan saja dia pergi. Maaf sudah mengganggu. Ki, Panggilan kakek kamu tidak bisa Aki tolak, Gam. Biarkan dia pergi. Biar dia juga memberitahu siapa saja yang sudah dia lihat malam ini. Aki hampir saja telat. Mudah-mudahan ketek ireng itu pergi semua malam ini dari kampung. benar. Bukan di sini tempatnya. Mereka aku habisi. Kakek bagaimana, Gam? Gama langsung keinget. Ki Duduy harus dijaga. Ki Anam harus dipanggil. Malam ini belum selesai. Tapi Gama bilang ke Budi, setidaknya rencananya berhasil, Bud. Angkoro berhasil ditahan, tapi ini belum selesai. Secara kita mesti mastiin dulu si Kimpul apakah dia selamat atau enggak. Habis itu Gama sama Budi balik lah nih menuju ke desa kan. Tapi Ki Sanca nggak ikut di situ. Dia lebih milih buat pergi lagi ke Walungan Lewi Kolot. Terus nitip pesan buat Ki Duduy lewat Gama, suruh kasih tahu kalau Ki Sanca sudah datang. Anjay. 3 hari kemudian semenjak malam itu Ki Duduy banyak terbaring tuh Pak di atas kasur ya. Bukan karena menyerah, tapi ya dia sudah mengeluarkan banyak energi gitu, dia butuh istirahat buat ngumpulin tenaga. Dia tahu 3 hari ini cuma jeda sebelum badai berikutnya itu datang. Kabar baiknya Ki Sanca udah datang. Undangan ke Ki Anam pun udah disampein. Dan itu ngebuat Gama sama Budi bisa nafas dikit lah, walaupun cuma sebentar. Hari itu jadi hari terakhir mereka di rumahnya Mbah Asep. Mang Idim bilang ke Gama, udah Gam, biarin si kakek istirahat dulu. Mang Idim baru juga tuh berhasil memulihkan Kangkus. Kangkus sudah bisa balik lagi tuh bantuin bapaknya buat nenangin warga kampung. 2 malam terakhir, kampung emang gak diganggu. Tapi justru itulah yang ngebuat semuanya jadi makin aneh warga malam. Sejak malam itu berganti, Gama cuma bersila aja tuh. Duduk bersila di dekat tubuhnya Murni. Cuma diem aja kayak seolah-olah kalau dia berdiri bakal ada sesuatu yang lepas kendali. Budi, Mang Idim sama Ki Duduy terus mastiin tuh keamanan kampung. Berjaga-jaga di jalur-jalur yang rawan. Gak lama, tiba-tiba Ki Duduy manggil si Budi nih Pak. Minta laporan gitu kan. Budi bilang, Sepertinya Ki Anam sudah sampai, Kek. Lelembut dari Lewi Kolot, Budi lihat berjaga di sekitar Astana Jengjing dan Walungan Lewi Kolot. Alhamdulillah, bagus. Supaya tidak ada gangguan sebelum kalian pergi. sambil ngomong kayak gitu, Ki Duduy raba itu isi tasnya. Dan dari jawaban Ki Langsamana sebelumnya, Ki Duduy udah tahu kalau ada benda nih yang mesti dibawa sama Gama. Sementara itu, Gama masih di posisi dia, masih di sampingnya Murni sambil merem. Dan disitulah dia dapat lagi bisikan. Kamu sudah siap, Gama? Sambil merem, Gama itu ngelihat Ki Langsamana tuh seakan-akan lagi berdiri di sampingnya dia. Jelas dekat, seperti orang hidup. Gama jawab lah. Saya siap, Buyut. Semuanya harus selesai sebelum bencana dan kutukan merambat ke hal lain. Lihat itu sekarang juga. Ki Langsamana terus ngusapin tangan beliau ke mukanya Gama gini. Dan seketika penglihatannya Gama berubah. Di situ dia ngeliat Kimpul, jelas banget. Bukan sekedar bayangan. Di situ Kimpul udah penuh luka-luka, nafasnya ngos-ngosan. Di sekelilingnya itu ada reruntuhan Astana Giri Danyang. Kayak mengunci jalur kabur. Kimpul nggak bisa kabur nih Pak. Dan yang lebih buruk, Tuan Sengkuni ada di situ. Kayak nunggu momen buat ngabisin si Kimpul dulu nih Pak. Dia lagi main-mainin si Kimpul. Ki Langsamana bilang kalau itu bukan sebuah gambaran. Itu adalah kenyataan. Lanjut, Gama dengar jelas itu suaranya Tuan Sengkuni mengancam Kimpul. Bilang kayak gini. Tuan muda bodoh, kau hanya akan mati konyol di tangan 1000 lelembutku. Bukan berarti aku akan menyerah. Tapi tiba-tiba sesuatu bergerak. Seluruh penghuni Astana Giri Danyang, pasukan jenazah-jenazah yang bangkit, dan apapun yang sudah Sengkuni panggil, mulai maju tuh. Gama ngeliat itu semua, teriak dia, bahaya Kimpul. Tapi Gama gak bisa berbuat apa-apa. Buat ngingetin Kimpul, dia cuma bisa ngeliat gitu aja. Dan tepat di mana Kimpul 3 selangkah lagi nih mau dihabisin sama sosok-sosok itu, datanglah 2 orang. Danan sama Cahyo. Masih ada kesempatan, walaupun udah tipis banget. Ki Langsamana ngeliat ke arah Gama dengan tajam. Dia bilang,
Berangkat sekarang Gama. Semuanya sudah dimulai. Gama langsung buka mata. Budi udah berdiri, udah siap. Seolah-olah dia juga ngerasain panggilan itu. Gama bilang, ayo Bud, kita berangkat sekarang. Belum kelar itu kalimat, si Kangkus tiba-tiba masuk tuh dengan ngos-ngosan. Dia bilang, di dekat astana tiba-tiba ada kabut putih. Saya baru pertama kali lihat. Siapa Pak? Jagat kah? Ki Duduy yang ngedenger itu juga langsung paham. Itu bukan kabut biasa, itu adalah tanda. Ki Duduy langsung buru-buru tuh ngebantu Gama siap-siap. Abis itu dia ngebisikin sesuatu yang penting tepat di telinganya Gama. Nggak tahu apa yang dibisikin, tapi di situ Gama, oke, Gama paham kek. Abis itu Gama keluar dari rumah, ditinggallah Murni itu dalam kondisi yang masih mengenaskan, tapi dijagain sama Mang Idim. Dan sebelum Gama benar-benar pergi, Ki Duduy panggil dulu, sebentar Gam, ini bawa. Gama balik badan. Dan ternyata barang yang harus dibawa sama Gama itu warga malam, itu adalah sebuah sorban. Sorban peninggalannya Ki Langsamana. Sorban yang selama ini kayak nafas dari para leluhur, anjay istilahnya. Nggak pakai banyak tanya, Gama terima sorban itu. Dia udah paham. Apalagi Ki Sanca sama Ki Anam udah bergerak duluan tuh. Begitu Ki Duduy kasih tahu di mana Astana Giridanyang berada. Oke, sorban udah diterima. Ayo Bud, kita jalan. Singkat cerita, sampailah di Astana Jengjing tuh. Dan kabut tebal udah menggulung kayak tembok. Dan di depan kabut itu bener aja. Itu si Jagat berdiri ngelambain tangan, manggil-manggil. Ayo cepat, mereka sudah menunggu. Bala bantuan sudah pergi mas. Ayo kita berangkat. Baik, ayo Bud. Jagat Pak, ngebawa mereka lewat kabut yang dia munculin tuh. Udah kayak portal. Zup. Sampailah di Astana Giridanyang. Dan begitu mereka sampai, suasana tuh udah bukan mencekam lagi. This is war, man. Di situ langsung udah ada pertarungan antara siluman Kete Ireng sama Wanasura. Si Cahyo udah teriak-teriak tuh, woi, itu kera gosong urusanku. Budi ngeliat juga, itu Ki Anam sama Ki Sanca juga udah sampai tepat waktu. Kimpul nengok ke arah kabut dan di situ dia matanya kayak penuh harapan Pak. Begitu ngelihat Gama sama Budi keluar di situ. Disusul sama dua laki-laki tua yang auranya nggak main-main. Kimpul tanya, itu siapa Gama? Dua laki-laki tua itu. Gama jawab aja. Kata Gama, tenang. Mereka walaupun udah tua, tapi bisa diandalkan. Pengalamannya nggak usah ditanya lagi Kimpul. Apalagi kamu raguin. Tapi warga malam, situasi makin memburuk. Pengikutnya Tuan Sengkuni mulai bermunculan tuh satu persatu. Ki Anam sama Ki Sanca langsung ngasih isyarat tuh. Cep. Gama paham, langsung bunyiin tuh gelang gengge. Kring 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 kring. Tiba-tiba Meong Hideng keluar dari kabut tebal. Dan dalam hitungan detik, karena gelang itu dibunyiin, berubahlah Meong Hideng ini jadi wujud sesungguhnya. Wow. Ibarat kayak kaos ini warga malam. Ya kan? Ini Meong Hideng, nah ini berubah jadi wujud aslinya. Kayak begitu. Tanah otomatis langsung bergetar Pak. Begitu kakinya Meong Hideng, napak tanah. Budi ngelihat Cahyo tuh lagi berantem, dicengin balik sama Budi Pak. Akhirnya, ketemu lawannya yang pas ya? Monyet lawan monyet. Dasar mamang gondrong. Datang-datang sudah cari perkara. Nanti, jangan nekat lagi ya Mas Kimpul. Maafkan saya. Sekarang berdiri. Busungkan dadamu. Jangan terlihat lemah di hadapan makhluk busuk itu. Mereka bertiga natap ke atas langit, Pak. Di mana di situ udah ada Tuan Sengkuni lagi melayang, Pak. Dengan mukanya yang sombong. Seolah dia itu udah menang sebelum perang dimulai. Dia bilang kayak gini, panggil semua pengikutmu Tuan Muda. Akan aku habisi di tempat ini. Danan, Gama sama Kimpul berdiri tanpa takut bro. Mereka tahu ini puncaknya. Gama bilang, jangan ada yang nahan diri. But tanpa aturan. Wah, gege nggak tuh. Gama pakai tuh sorban pemberian Ki Duduy. Dilingkerin di lehernya dia. Sorban itu bukan cuma kain warga malam. Itu ibarat stempel. Bahwa hari itu dia berdiri ngebawa nama para sesepuh ngelawan Tuan Sengkuni. Kimpul sama Danan ngangguk di situ. Kimpul ngeluarin pusakanya dia, Kerangkeng Sukmo. Terus nyebut satu nama yang belum pernah dia sebut sebelumnya warga malam. Tapi ketika dia sebut nama ini, udara tiba-tiba berasa jauh lebih dingin. Wirangon. Kutukan itu harus segera berakhir.